ya. Jadi email nanti kirimnya juga email itu adalah dengan surat lewat internet ya. Dengan WhatsApp atau WA kira-kira apa ya bedanya? Ayo siapa yang tahu bedanya email sama WA? Coba silakan berpendapat. Ayo siapa? Boleh? Yuk. Ova coba silakan mencoba mengungkapkan pendapatnya. Asmi, bedanya email dengan WA atau WhatsApp. Yang menurut kamu ini ya, menurut versi kamu coba gimana? Menurut versi kalian apa? Sama-sama kan sama-sama juga menggunakan internet kita, sama-sama menggunakan internet. Bedanya apa kira-kira? Bisa tahu? Tahu nggak? Ayo, coba semampu kalian. Kira-kira bedanya email sama WhatsApp gimana? Kalau WhatsApp itu biasanya dikirim dari siapa saja? Dari teman, ya toh? Dari teman ke teman, ke keluarga, ya toh? Bisa juga secara kedinasan juga bisa, ya. Bisa juga lewat WhatsApp, keperluan kedinasan. Kalau email itu adalah nanti berupa apa? Surat resmi. Bisa surat resmi ataupun surat pribadi. Sama-sama lewat internet tapi ada beda bahasa yang dipakai. Itu nanti beda. Itu nggih. Jadi kalau WA sama kan biasanya hey, piye kabare? Nah, kalau di email nanti bahasanya yang harus lebih sopan tapi resmi kayak gitu, ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana tentang email, bagaimana cara menulis email, apa saja yang harus diperhatikan, ya. Namun sebelumnya, nah ini kita harus tahu dulu tujuan mempelajari materi kita hari ini adalah yang pertama, nanti kalian bisa memahami fungsi dan kegunaan surel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari surel. Bagian-bagiannya nanti apa saja, tuh ya. Dan yang ketiga, nanti diharapkan kalian bisa menulis surat elektronik atau surel dengan bahasa yang baik dan sopan. Itu ya. Jadi adalah tujuan pembelajaran. Dan jangan lupa sebelum kita masuk materi, ingat akan kesepakatan yang telah kita sepakati. Bahwasannya gimana? Selama pembelajaran siswa harus memperhatikan, tidak boleh ngomong sendiri. Siap? Are you ready? Ready. Oke. Nah, anak-anak untuk ini Bu Ani akan setelkan video pembelajaran tentang surel. Nanti silakan untuk menyemaknya dan cari ya. Cari dulu ini videonya. Oke. Nanti anak-anak bisa mencarinya di YouTube ya. Nanti lewat link yang saya bagikan. Kalau itu sudah saya download ya. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang surat elektronik. Yuk kita simak sama-sama. Surat elektronik atau email adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengiriman pesan teks dan lampiran digital antara pengguna melalui jaringan internet yang memiliki alamat email. Biasanya, alamat email berbentuk kombinasi nama pembina dan domain. Misalnya, nama pembina, @domain.com. Alamat email berfungsi sebagai alamat tujuan domain, di mana pesan dapat dikirimkan dan diterima dalam format teks
Manfaat yang kelima adalah interaksi fleksibel. Surat elektronik memberikan fleksibilitas dalam interaksi. Pengguna dapat berkomunikasi dengan berbagai cara, seperti melalui teks, gambar, atau video, sesuai dengan konteks dan kebutuhan komunikasi. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat surat elektronik. Yang pertama, pilih platform email. Pilih platform email yang sesuai dengan preferensi, seperti email, Outlook, atau Yahoo Mail. Yang kedua, buat akun. Jika belum memiliki akun email, daftarlah dengan menyediakan informasi pribadi dan memilih alamat email yang unik. Yang ketiga, login ke akun. Masuklah ke akun email dengan menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah kamu buat. Cara yang keempat yaitu buat pesan baru. Temukan opsi tulis pesan baru atau yang serupa di antara muka umum. Yang kelima, isi alamat email tujuan. Nah, kalian coba masukkan alamat email penerima di bidang kepada atau penerima. Cara yang keenam yaitu isi subjek. Jangan lupa tulis subjek yang menggambarkan isi email kalian secara singkat dan jelas. Yang ketujuh, tulis isi pesan. Nah, di sini coba kamu ketik isi pesan di bagian tubuh email. Gunakan paragraf pendek dan bahasa yang jelas. Kedelapan, tambahkan lampiran. Jika perlu, lampirkan berkas digital dengan mengklik opsi tambahkan lampiran atau yang serupa. Yang kesembilan, periksa dan pilih. Periksa kembali pesan yang sudah kamu buat untuk kesalahan sebelum mengklik tombol kirim. Nah, ini adalah contoh surat elektronik. Silakan kalian isi dengan dalam membuatkan surat kalian harus memperhatikan unsur surat. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, tujuan surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Dan yang keenam, identitas pengirim surat. Dalam surat elektronik atau email, tanggal surat sudah ditulis secara otomatis oleh sistem. Tujuan surat juga merupakan alamat surel dari orang yang akan kita kirimi, misalnya hana@global.mail.com. Salam pembuka dan salam penutup harus kita sesuaikan dengan orang yang kita tuju. Teman-teman sekalian, kita bisa menuliskan sapaan informal seperti hai atau halo. Namun, dengan orang yang lebih tua atau surel yang dikirim ke instansi, sebaiknya menggunakan sapaan yang lebih formal. Misalnya, dengan hormat, assalamualaikum, dan salam sejahtera. Begitu juga dengan penggunaan salam penutup. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah. Oke, tepuk tangan. Adalah video pembelajaran tentang surat elektronik atau disingkat dengan apa tadi? Surel. Oke, anak-anak, di dalam surel itu bagian-bagiannya atau strukturnya itu hampir sama dengan surat yang sudah kita pelajari kemarin, surat resmi ataupun surat pribadi. Kemarin sudah kita pelajari kan, ya. Nah, itu ciri-ciri surat elektronik. Tadi di sana sudah ada, anak-anak bisa ini ya membaca. Di dalam surat elektronik itu juga bisa dilampiri dengan file-file pendukung atau lampiran. Bisa berupa gambar, gitu. Bisa berupa foto atau gambar itu sama ya, seperti itu. Jadi nanti di dalam surat elektronik atau surel itu bisa dilampirkan beberapa file yang mendukung surat, ya. Misalnya kita bikin surat
pribadi, miliknya kantor. Jadi sudah dianggap itu adalah terpercaya seperti itu. Oke. Kemudian yang pertama bagiannya ada nih alamat yang dituju kepada siapa. Nah, terus subjek itu adalah topik. Misalnya kamu izin nggak masuk sekolah, ya subjeknya ditulis surat izin seperti itu. Salam pembuka sama, isinya sama, sudah kita pelajari. Salam penutup yang dan terakhir adalah pengirim surat. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau nggak ada, nanti biar anak-anak lebih jelas ya kegunaan, terus bagaimana surat itu kemudahan pakai email itu seperti apa, maka kita akan undang Pak Bayu seperti yang sebagai OPS, operator sekolah, karena beliau sudah biasa untuk menerima dan mengirim surat lewat email. Ya nanti anak-anak bisa bertanya apapun tentang surat elektronik. Oke, kita buka dulu Pak Bayu. Silakan masuk. Beri tepuk tangan Pak Bayu. Semoga Pak Bayu diterangkan pada anak-anak tentang surat elektronik atau email yang sudah menjenengan setiap hari lakukan dan ditemui untuk surat di lembaga kita. Monggo. Oke. Baik, terima kasih Bu Ani waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak pagi hari ini? Sehat. Baik, langsung saja ya. Di sini Pak Boy sebagai operator sekolah, yang jelas salah satu tugas pokoknya ya itu adalah terkait surat penyurat. Ya. Tadi di awal juga dijelaskan sama Bu Ani. Yang pertama yang jelas terkait pengelolaan surat penyurat ya, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Jadi di sini itu tugas Pak Bayu yang pertama itu menerima surat masuk ya. Dalam artian surat masuk itu ada surat dari luar ya yang ditujukan ke pihak sekolah, itu yang pertama. Yang kedua terkait surat keluar. Jadi kalau surat keluar itu Pak Bayu membuat surat ya ditujukan ke pihak luar ya. Itu bisa ditujukan ke misalkan ke orang tua murid ya, bisa ke mungkin ke pihak korwil atau mungkin bisa MOU dengan pihak luar kalau misalkan pihak sekolah melakukan kegiatan seperti apa ya, seperti kerjasama perlombaan dan lain, itu bisa membuat surat keluar ya. Yang selanjutnya terkait pengelolaan yang jelas itu dihasilkan ya. Jadi surat-surat yang masuk ke sekolah itu dihasilkan, disimpan ya, dimasukkan ke dalam buku ya sesuai dengan kriteria jenis surat pertama. Terus yang kedua sesuai dengan tanggal masuknya surat. Terus yang kedua tadi terkait surat keluar ya, karena sekarang itu sudah berkembangnya zaman ya, sekarang itu zaman serba elektronik. Kalau dulu Pak Bayu itu untuk membuat surat keluar itu harus membuat mengetik di kertas ya, ketik kertas dan tangan manual ya, baru surat itu dikirim ya. Dikirim katakanlah Pak Bayu mau mengirim surat ke kantor korwil ya, tahu kantor korwil, kantornya sebelahnya sampai 1, itu harus mengendarai sepeda motor dulu, harus sampai ke kantor korwil, baru diserahkan ke pegawai korwilnya ya. Jadi yang pertama itu yang jelas waktu ya, waktu itu semakin lama ya karena kita perlu perjalanan dulu. Yang kedua pembuatan surat itu juga mungkin bisa lama. Nah sekarang berhubung karena adanya surat elektronik atau email ya, email itu apa saja elektronik mail ya. Jadi yang pertama lebih mudah, kita membuatnya lebih mudah. Yang kedua lebih cepat ya. Kalau dulu Pak Bayu itu baru bisa ngantar ke korwil dengan mengendarai sepeda motor, sekarang tidak perlu ya. Tinggal pencet, klik, masukkan ke email, surat sudah terdistribusikan ke korwil. Jadi pertama gunanya lebih cepat ya, lebih cepat, tidak memakan waktu. Yang kedua kita hemat, bisa hemat tinta, bisa hemat kertas ya, terus bisa hemat apalagi ya, kertas, tinta, perangko ya kalau surat itu. Jadi pertama bisa lebih menghemat waktu, terus yang kedua bisa menghemat biaya ya, karena kalau lewat email itu kita mudah, tinggal klik surat sudah sampai ya. Jarak berapapun surat yang kita akan tuju itu cepat ya, dibanding
Itu nggih. Jadi karena kita itu sekarang dimudahkan dengan adanya email ya. Jadi mudah. Jadi Pak Bayu itu kerjanya itu lebih mudah, terus biayanya juga lebih ringan. Itu nggih. Terus yang terakhir mungkin ini lebih ramah lingkungan. Jadi paperless itu aktivitas kerja tanpa kertas. Kalau dulu waktu Pak Bayu masih menggunakan surat konvensional atau kertas itu kan menumpuk nggih. Diarsip-arsipkan numpuk kertasnya ya. Kalau sekarang karena adanya email tuh jadi tidak ada tumpukan kertas nggih. Terus diarsipkan itu lebih mudah. Nah, jadi lebih mudah karena sudah bisa masuk ke email itu lebih mudah. Kalau di kertas itu yang dikhawatirkan, misal ini cara elek ini bayangannya setelah kita kebanjiran kertas itu masuk air itu masuk ke kantor, yang jelas kertas yang sudah diarsipkan bertumpuk itu terkena air. Itu kan bisa bahaya. Jadi arsip yang Pak Bayu arsipkan selama bertahun-tahun itu hilang seketika. Nah, kalau email itu kan jadi lebih aman. Cara penyimpanannya, cara diarsipnya itu lebih aman daripada surat konvensional atau surat berupa kertas. Itu nggih. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Ayo silakan. Nggih, Kak. Kalau nggak ada tanda tangannya gimana? Oh ya. Kalau dulu kan masih pakai tanda tangan manual ya, karena kita surat menyuratnya masih konvensional atau bentuk kertas. Nah, sekarang itu lebih dipermudah. Ada yang namanya tanda tangan digital atau barcode ya. Contoh misalkan kalian punya KK yang baru sekarang. KK yang baru sekarang kan seperti apa? Fotokopian gitu. Nah, kalau dulu KK yang lama itu kan ada tanda tangan kepala Dukcapil ya. Terus ada stempelnya. Nah, sekarang itu tidak ada tanda tangan, cuma seperti barcode. Tahu barcode ya? Barcode itu sampai misalnya Pak mau minta wifi itu kan kalau tidak tahu passwordnya itu biasanya minta barcode gitu ya, yang seperti kotak hitam-hitam gitu ya. Jadi sekarang juga mudah karena suratnya itu bentuknya elektronik, tanda tangannya juga menggunakan tanda tangan elektronik berupa barcode ya. Jadi tidak ada stempelnya sekarang seperti kakak yang baru sekarang kan cuma barcode kotak itu kan, tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel. Itu nggih. Mungkin ada yang lain lagi. Pak Bayu, saya mau tanya, membuat surat itu lebih mudah pakai email atau ditulis biasa di kertas? Oh, kalau sekarang ya karena kita itu memang sudah bagus ya. Sekarang zamannya semuanya bermudah ya. Ya, terkhusus surat menyurat. Kalau bagi Pak Bayu ya lebih mudah ya kita pakai surat menyurat elektronik ya. Jadi pakai email ya. Karena tadi dia sudah saya jelaskan ya. Kalau kita pakai surat konvensional itu jelas terlalu makan biaya. Ya. Terus yang kedua kita terlalu lama untuk mendistribusikan. Ngirimnya itu terlalu lama ya. Kita harus berjalan dulu ya. Belum lagi nanti di perjalanan misalkan contoh ya, jalannya bocor ya, itu kan makin lama lagi kita ya. Suratnya itu terkirimnya makin lama. Kalau kita pakai email itu lebih mudah ya. Tinggal klik, surat sudah sampai. Itu oke. Jadi lebih mudah pakai email oke. Itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Jadi apa-apa kerja itu sekarang lebih mudah ya. Bermudah lagi dengan adanya surat elektronik. Mungkin itu juga. Terima kasih Pak Bayu. Oke, sama-sama. Oke, selamat beraktivitas kembali. Oke, makasih. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anak sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas? Sambut? Nah, sekarang kembali tadi ada pertanyaan lain? Tadi bedanya buat
saran atau ide kelompok don Permohonan maaf. permohonan maaf, kemudian kelompok dir Permintaan informasi. permintaan informasi. Nanti itu kalian buat ya suratnya ke Bu Ani ya, nanti ke emailnya Bu Ani. Oke? Nanti akan saya ini tuliskan emailnya apa. Nah, tugasnya itu adalah membuat surat sesuai dengan topik yang diterima masing-masing kelompok. Paham? Nanti kalau ada kesulitan dalam pekerjaan bisa sharing, ya. Oke, biar semangat. Sudah siap dengan jalan kelompok masing-masing? Sudah siap? Yang seru, ya? Seru-seruan. Ada mana lebih kompak, lebih seru nanti. Oke, kita mulai dari kelompok. Dan, silakan. Kelompok dan Yes, 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 pasti bisa. Pasti bisa. Tepuk tangan untuk kelompok Dan. Kita lanjut kelompok Dan. Silakan. Kelompok Dan, silakan. Kelompok Dor, Abi ready. ready. Dor. Pasti bisa. Luar biasa. Luar biasa. Kelompok Dir, silakan. Kelompok dir. Bikin merinding. Yes. Justice. Ya, oke. Nah, seru semuanya ya. Oke, sekarang langsung aja silahkan. HP-nya sudah di ini, internetnya sudah internet sudah diaktifkan ya. Oke, ayo silakan dibuka emailnya pribadi ya. Silakan ditutup dengan nomornya. Mulai menulis surat instruksi dengan cermat. Tuliskan surat elektronik yang lengkap dengan bahasa yang santun ya. Jadi nanti dalam menulis surat itu perhatikan bagaimana cara menulis surat elektronik yang baik dan benar. Sebenarnya tadi itu gua sudah siapkan nomor 2 ya, tapi mohon maaf tadi udah tak cek ada, tapi ternyata nggak hapus. Ya, jadi mohon maaf, mungkin lain kali kita bisa pakai kuis, memakai whiteboard, oke? Ya, nggak apa-apa, dilanjutkan. Yuk. Oh, alamnya ya. Sementara kamu tuliskan aja yang lain, alamnya
Enggak. Silakan berbentuk tentang isinya surat, ya caranya lengkap surat, ya sesuai dengan topik yang diterima dari masing-masing kelompok. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa yang boleh petunjuk tadi kan untuk menuliskan nama kelompok di paling bawah.
suratnya ini kamu amati penulisan surat ini surat resmi ya. Kamu amati sudah betul atau mungkin ada yang perlu diisi atau perlu diberikan saran pendapat gimana? Silakan dari atas sampai bawah. Di sini ada hormat saya kelompok DOR kelas 6. Yuk, silakan kalau ada pendapat. Ya, kelompok Den. Gimana kelompok Den? Salam saya. Yang paling bawah ini. Hormat saya. Kok hormat saya? Menurut pendapat kamu gimana? Menurut pendapatmu? Harusnya? Kenapa kok hormat kamu? Hormat saya enggak benar ya? Gimana? Ya karena bukan cuma satu orang. Nah, betul, tepuk tangan untuk kelompok. Karena di atas itu kan sudah menunjukkan kami kelompok DOR. Berarti kami kan berbanyak, ya loh, berempat. Kalau di bawah hormat saya. Saya berarti hanya satu. Gimana? Bisa diterima atau mau menyanggah? Silakan. Gimana? Kelompok DOR bisa diterima? Bisa diterima. Ada yang lain? Sudah bagus ya? Saya kira itu sudah cukup jelas. Hanya itu saja yang perlu diperhatikan ya. Jadi menulis surat itu harus diperhatikan seperti itu. Oke.
Tapi sebelumnya Bu Ani perlu ini ya, perlu kita ulas sekali lagi untuk menuliskan surat elektronik ini. Ada pertanyaan apa enggak? Gimana? Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Senang? Menggunakan surat elektronik kira-kira lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah.
Tapi ada satu tugas bisa dikerjakan di rumah, nanti anak-anak biar lebih paham, biar semuanya bisa praktek satu-satu tentang surel. Nanti silakan di rumah membuat surat izin. Ya, izin tidak masuk sekolah ke Bu Ani. Boleh alasannya kemanapun, sah, bebas.